AS mengebom Iran. Komando Pusat Angkatan Bersenjata AS secara resmi mengonfirmasi bahwa mereka telah melakukan serangan terhadap Iran. Amerika belum pernah mempermalukan diri sendiri seperti ini. Amerika Serikat menarik pasukannya dari negara-negara tetangga Iran seperti yang diminta oleh Teheran. Meskipun Trump sendiri menegaskan bahwa Iran sebenarnya memohon kepadanya untuk akhirnya menandatangani perjanjian damai yang final. Amerika Serikat berniat meninjau kembali kehadiran militernya di Kuwait dan Arab Saudi. Hal ini ditulis oleh Wall Street Journal mengutip Komando Militer Amerika Serikat. Washington khususnya sedang mempertimbangkan kemungkinan relokasi pangkalan militernya ke arah barat, menjauh dari jangkauan rudal dan drone Iran. Coba Anda dengarkan baik-baik, ini sebenarnya adalah pelarian dari medan perang. Selain itu, muncul citra satelit yang menunjukkan kerusakan yang lebih parah pada pangkalan Angkatan Laut di Bahrain daripada yang secara resmi diakui oleh pihak Amerika. Faktanya, ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat setuju untuk memenuhi tuntutan Iran untuk menarik pasukan dari wilayah tersebut. Juga diketahui bahwa semua pangkalan ini rencananya akan dipindahkan Amerika Serikat ke Israel. Dan dalam konteks ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Iran menyerang kapal-kapal di Selat Hormuz dengan meluncurkan setidaknya 4 drone kamikaze pada tanggal 26 Juni. Artinya, Iran secara faktual telah menggagalkan gencatan senjata. Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan menghentikan upaya evakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang berada dalam kesulitan di Selat Hormuz. Karena tembakan kembali terjadi, serangan ke Sudan pun dimulai lagi. Namun Donald Trump langsung memberitahu bahwa tidak akan ada konsekuensi apapun bagi Iran atas hal ini. Mari kita bahas dalam episode ini bagaimana Trump secara bertahap memenuhi semua tuntutan Iran, dan maaf betapa memalukannya cara dia menarik pasukan Amerika dari wilayah tersebut. Nama saya Alexei Pici dan mari kita bahas topik ini bersama-sama tanpa emosi berlebihan. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka pada episode ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Selain itu, jangan lupa berlangganan saluran Telegram saya, PC News, tautannya ada di deskripsi video ini. Dan sebelum kita masuk ke bagian utama episode ini, saya akan merekam pembaruan yang muncul setelah video ini direkam. Dan pembaruannya adalah bahwa Amerika Serikat telah melancarkan serangan terhadap Iran. Komando Pusat Angkatan Bersenjata Amerika Serikat secara resmi telah mengonfirmasi serangan terhadap Iran. Hal ini terjadi larut malam waktu setempat. Dalam pernyataan dari Komando Pusat disebutkan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas serangan Iran terhadap kapal komersial yang sedang transit melalui Selat Hormuz. Kami akan membahas kapal ini dalam siaran hari ini. Selanjutnya saya akan mengutip pernyataan dari Komando Pusat Amerika Serikat. Angkatan Udara Amerika menyerang tempat penyimpanan rudal dan drone milik Iran, serta stasiun radar pesisir. Setelah pada 25 Juni, Iran menyerang kapal kargo Ever Fluly menggunakan drone kamikaze, yaitu UAV serang satu arah. Militer Amerika Serikat juga menyatakan bahwa perilaku berbahaya Iran telah merusak kebebasan pelayaran, sementara volume perdagangan melalui koridor internasional yang sangat penting ini terus meningkat. Dan berikutnya ada kutipan lain. Pasukan Komando Pusat Amerika Serikat terus mengordinasikan pelayaran yang aman dan memberikan dukungan kepada kapal-kapal komersial yang melintas melalui selat tersebut. Militer Amerika Serikat tetap hadir dan waspada untuk memastikan bahwa semua aspek kesepakatan dengan Iran dipatuhi, dilaksanakan, dan dijalankan sepenuhnya. Kejadian ini terjadi pada malam hari, tepatnya malam tanggal 27 Juni. Jadi selanjutnya kita akan membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum itu. Dan percayalah, fakta bahwa Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap Iran sama sekali tidak mengubah konteks dan inti dari episode ini. Karena Trump tetap memutuskan untuk merelokasi sebagian pasukannya dari Timur Tengah. Jadi selanjutnya adalah bagian utama dari episode ini setelah pembaruan tadi. Baiklah, saya akan memulai episode ini dengan berita terbaru. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Iran menyerang kapal-kapal di Selat Hormuz dengan meluncurkan setidaknya 4 drone kamikaze. Selanjutnya, kutipan dari Presiden Amerika. Salah satu drone mengenai dek atas kapal kargo besar dan sangat mahal. Kapal itu mengalami kerusakan tetapi tetap bisa melanjutkan perjalanan. 3 drone lainnya berhasil kami jatuhkan. Jelas, ini tindakan yang sembrono. Dalam berita tentang gencatan senjata. Dan itu saja.
Sebelumnya diberitakan bahwa pada 25 Juni di Selat Hormuz, kapal Taiwan Ever Lowly berbendera Singapura diserang saat berlayar di jalur laut yang berbeda dari rute yang diinginkan oleh Iran. Jadi, maksudnya Selat Hormuz memang terbuka, tapi hanya sesuai dengan ketentuan yang diakui oleh Iran. Dan jika ada yang menyimpang dari ketentuan Teheran, kapal tersebut akan diserang oleh Korps Pengawal Revolusi Islam. Tapi Donald Trump menegaskan bahwa dia berhasil membuka selat itu sepenuhnya, yang saya ingatkan sebelum perang memang sudah terbuka. Ini adalah insiden pertama seperti ini. Setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman pada 18 Juni yang mencakup gencatan senjata selama 60 hari dan dimulainya negosiasi untuk penyelesaian damai jangka panjang, termasuk pembahasan program nuklir Iran. Saya tekankan hanya pembahasan program nuklir. Saya tekankan hanya pembahasan. Salah satu syarat perjanjian tersebut adalah pemulihan kebebasan pelayaran melalui Selat Hormuz. Sementara itu, Iran bersikeras agar kapal-kapal memilih rute yang dekat dengan pantainya dan mendapatkan izin terlebih dahulu untuk melintas. Artinya, Iran mengatakan, Selat Hormuz memang kami buka, tapi kapal-kapal hanya boleh lewat sesuai dengan aturan yang kami tentukan. Sementara itu, Amerika Serikat menawarkan agar kapal-kapal melewati jalur di sisi Oman dari selat tersebut dengan perlindungan dari militer Amerika. Nah, kapal Taiwan itu mencoba menyusuri pantai Oman melalui koridor yang telah ditentukan oleh Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam meluncurkan 4 drone ke kapal tersebut, salah satunya mengenai kapal itu. Dan Donald Trump berkata, ya begitulah, mau bagaimana lagi? Pada 26 Juni, Iran menghalau 3 kapal tanker asing yang mencoba melewati selat tanpa izin dan memperingatkan bahwa tidak akan ada jaminan keamanan bagi kapal-kapal yang memilih rute alternatif, termasuk rute yang dibicarakan oleh Amerika. Sebelumnya, Donald Trump menyatakan bahwa jika Teheran tidak memenuhi persyaratan perjanjian sementara, termasuk menjamin kebebasan pelayaran melalui Selat Hormuz, maka Amerika Serikat dapat melanjutkan serangan ke wilayah Republik Iran. Namun, Donald Trump yang sama hari ini memberi isyarat bahwa Iran tidak akan menerima konsekuensi apapun atas hal itu. Sebagai gantinya, Donald Trump menyatakan bahwa Iran, kutipannya, mati-matian memintanya untuk membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat. Trump melontarkan kritik kepada media Amerika yang menurutnya mengklaim bahwa Iran saat ini jauh lebih kuat dibandingkan 4 bulan yang lalu. Secara khusus, Trump menyebut New York Times, ABC News, NBC News, CBS, dan CNN, dengan menyebut mereka sebagai berita palsu dan media yang sedang beredup. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Trump. Mereka bahkan sempat mengklaim bahwa hal ini tidak terlalu berhasil, bahwa Iran saat ini jauh lebih kuat dibandingkan 4 bulan yang lalu. Coba pikirkan tentang itu. Mereka tidak punya angkatan laut, mereka tidak punya angkatan udara, tapi mereka bilang Iran menjadi lebih kuat. Mereka sangat ingin membuat kesepakatan. Mereka kalah dalam banyak hal dari kita. Seharusnya mereka sudah diselesaikan selama 47 tahun masa pemerintahan mereka yang penuh teror. Dan itulah yang sebenarnya mereka lakukan. Mereka memerintah dengan teror. Dan sekarang, menurut perhitunganku, Trump sudah untuk ketiga kalinya dalam 2 hari terakhir menyatakan bahwa Iran memberikan konsesi besar-besaran. Tapi dia tidak pernah menyebutkan konsesi apa itu. Justru Amerika Serikat yang secara aktif membuat konsesi. Bahkan konsesi yang tak terbayangkan dan memalukan. Amerika Serikat sedang bersiap untuk menarik pasukan Amerika dari Arab Saudi dan Kuwait karena mereka berada dalam jangkauan senjata rudal Republik Islam Iran. Saya ingatkan, di awal perang, Trump meyakinkan bahwa dia akan menghancurkan program rudal Iran. Surat kabar Wall Street Journal menulis bahwa Amerika Serikat sedang meninjau kembali penempatan pangkalan militernya di Timur Tengah setelah serangan Iran terhadap fasilitas Amerika. Seperti yang dilaporkan oleh Wall Street Journal, salah satu yang paling terdampak adalah pangkalan armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain. Menurut laporan tersebut, citra satelit terbaru menunjukkan kerusakan yang parah. Pusat komando dan setidaknya 12 bangunan lainnya mengalami kerusakan. Surat kabar tersebut menganalisis gambar satelit, video dari media sosial, dan berbicara dengan personel militer Amerika Serikat yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Di sini disebutkan bahwa pangkalan di Bahrain, pangkalan militer Amerika Serikat, hanya berjarak 240 km dari Iran, dan selama bertahun-tahun tetap menjadi salah satu titik kunci Amerika di kawasan tersebut.
Dari sinilah Amerika Serikat mengordinasikan sebagian operasi laut di Teluk Persia, mulai dari memerangi penyeludupan senjata hingga melindungi kapal dagang. Dan menurut informasi dari Wall Street Journal, serangan tersebut mengenai dermaga, gedung administrasi, dan gudang penyimpanan. Markas armada kelima yang paling parah terkena dampaknya, salah satu pejabat menyatakan bahwa gedung tersebut tidak bisa digunakan lagi. Dan hanya untuk pemulihannya saja diperkirakan membutuhkan sekitar 200 juta dolar. Gedung pelatihan Dinas Keamanan AL Amerika Serikat hancur total. Gudang layanan darurat, tangki air tawar, kantin, barak, dan fasilitas lain di pangkalan militer juga mengalami kerusakan. Total kerugian diperkirakan mencapai 386 juta dolar. Dan saya tekankan, ini hanya biaya pemulihan bangunan tanpa memperhitungkan peralatan dan perlengkapan di dalamnya. Dan ini baru satu pangkalan militer di wilayah tersebut. Bagi Amerika Serikat, pangkalan di Bahrain adalah salah satu fasilitas terpenting di Timur Tengah. Ini adalah satu-satunya pangkalan militer Amerika di wilayah tersebut. Tempat keluarga personel militer juga tinggal. Pada dasarnya ini adalah kota tertutup tersendiri dengan sekolah, restoran, lapangan olahraga, dan sebagainya. Para ahli berpendapat bahwa serangan tersebut menunjukkan kelemahan infrastruktur lama. Pangkalan itu dibangun puluhan tahun yang lalu ketika Iran belum memiliki rudal modern dan drone serang. Mantan Komandan Infrastruktur Pangkalan Militer Amerika di Timur Tengah, John Miller, mengakui bahwa jika pangkalan itu dirancang hari ini, banyak keputusan akan berbeda. Dan setelah serangan di Bahrain serta kerusakan pada sekitar 20 fasilitas Amerika lainnya di kawasan itu, Washington mulai meninjau kembali strategi militernya di wilayah ini. Dan sekarang, perhatikan baik-baik. Saat ini, ada beberapa opsi yang sedang dibahas. Memulihkan pangkalan di Bahrain, mengurangi kehadiran militer di Kurdana, Kuwait, dan Arab Saudi, serta memindahkan sebagian kekuatan militer lebih jauh dari jangkauan rudal Iran. Coba dengarkan baik-baik. Amerika Serikat ingin menarik pasukannya lebih jauh dari Iran, yang menurut Donald Trump sebenarnya sudah tidak punya tentara lagi. Dia bilang, kami sudah menghancurkan armada mereka, menghancurkan tentaranya, mereka tidak punya apa-apa. Tapi kami akan menarik pasukan kami lebih jauh dari Iran karena mereka berada dalam jangkauan rudal Iran. Saya sudah diam saja. Saya diam saja soal Donald Trump yang di awal perang sampai berbusa-busa sambil mengenakan topi Make America Great Again menyatakan bahwa dia akan menghancurkan program rudal Iran hingga menjadi debu dan tidak akan ada satupun rudal yang tersisa pada orang Iran. Begitulah akhirnya yang terjadi. Dan saya juga ingin menambahkan bahwa selama negosiasi, orang Iran justru menekankan bahwa salah satu syarat gencatan senjata adalah agar Amerika mundur sedikit lebih jauh dari wilayah Iran itu sendiri. Dan di antara kemungkinan lokasi baru penempatan pasukan Amerika di kawasan tersebut, Israel sedang dipertimbangkan. Jadi idenya adalah pasukan Amerika mundur lebih jauh dari Iran dan dipindahkan ke Israel. Selain itu, menurut Wall Street Journal, beberapa fasilitas yang rusak di Bahrain mungkin tidak akan diperbaiki sama sekali. Sebagai gantinya, pusat komando pasti akan dipindahkan ke bawah tanah. Dan sebagian infrastruktur militer, menurut Anda, apa yang akan mereka lakukan? Akan didistribusikan ke negara-negara lain di kawasan tersebut. Mereka hanya akan memindahkannya lebih jauh. Dan inilah perwakilan Komando Pusat Amerika Serikat, Tim Hawkins, menyatakan bahwa akibat serangan tersebut tidak ada yang tewas. Dan operasi pangkalan militer di Bahrain tidak terganggu secara serius. Meskipun kita melihat bahwa itu sebenarnya sangat serius. Menurutnya, selama perang, tugas utama adalah melindungi orang-orang. Dan hal itu berhasil dilakukan oleh militer Amerika. Di tengah pernyataan dan diskusi ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu di Bahrain dengan para Menteri Luar Negeri negara-negara Teluk Persia. Dan mereka mengeluarkan pernyataan bersama terkait kesepakatan Amerika Serikat dengan Iran. Saya punya episode khusus tentang topik ini di kanal YouTube ini. Saya sarankan Anda untuk menontonnya agar benar-benar memahami konteksnya. Begitu. Dan berdasarkan hasil pertemuan tersebut, yaitu Dewan Persemakmuran Negara-Negara Arab, semua pihak menyatakan bahwa mereka berniat untuk memperkuat koordinasi di bidang keamanan dan melanjutkan upaya bersama untuk menahan Iran. Tapi Anda tahu, ini terdengar agak lucu mengingat Amerika Serikat berencana menarik pasukan dari dekat Iran, tapi di masa depan tetap akan menahan Iran. Meskipun tentu saja ada juga keuntungan dari tercapainya gencatan senjata sementara ini yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Mungkin keuntungan yang paling terasa bagi Amerika Serikat dari nota kesepahaman ini adalah bahwa Iran kembali membuka Selat Hormuz.
Meskipun tidak sepenuhnya, tapi tetap dibuka. Dalam beberapa hari terakhir, lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz meningkat tajam. Dan menurut data dari perusahaan Kepler yang memantau aktivitas menggunakan transponder dan data satelit, pada hari Rabu berdasarkan data terbaru untuk hari Rabu, tercatat ada 70 kali penyeberangan. Artinya, 70 kapal tanker melewati selat tersebut. Ini lebih dari 2 kali lipat dibandingkan angka hari Selasa, meskipun jumlah ini masih lebih sedikit dibandingkan sebelum perang dimulai. Sebelum perang dimulai, lebih dari 100 kapal dan kapal tanker melewati selat tersebut setiap harinya. Namun, selat tersebut belum sepenuhnya dibuka. Iran masih tetap mensyaratkan izin untuk melintasi koridor utara kanal, yaitu yang lebih dekat ke pantainya. Dan seperti yang kita lihat, jika seseorang memilih rute lain, Iran dengan bebas menyerang kapal-kapal tersebut. Dan Trump tidak melakukan apa-apa tentang hal itu. Dia hanya menyatakan fakta. Baru-baru ini dia berkata, ya, orang Iran menyerang kapal itu. Kami mencatat itu adalah pelanggaran gencatan senjata. Dan itu saja, selat, tipik. Namun, peningkatan lalu lintas kapal tanker merupakan langkah yang menjanjikan menuju normalisasi arus minyak global. Kita melihat bahwa harga minyak benar-benar turun. Sekarang sudah $70 per barel. Inilah batas psikologisnya. Itulah sebabnya situasinya di sini membaik. Tapi saya ingin mengingatkan sekali lagi, sebelum perang, Selat Hormuz sepenuhnya terbuka. Tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada seorang pun yang mengordinasikan pergerakan di sana. Tapi itu belum semuanya. Kabar baik tentang pembukaan selat itu disertai catatan bahwa Iran bisa kembali menjual minyaknya. Dan berbeda dengan masa sebelum perang, setelah sanksi dicabut oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat, Iran bisa menjual minyaknya secara harfiah kepada siapa saja. Benar-benar kepada siapa saja, termasuk kepada Amerika Serikat. Ini juga momen ketika Trump mengatakan bahwa semua ini adalah berita palsu yang menyebutkan Iran menjadi lebih kuat. Itu semua bohong, lihatlah, Selat Hormuz sebelum perang. Dulu tidak dikendalikan oleh Iran sama sekali, sekarang dikendalikan. Sebelum perang, Iran dikenai sanksi minyak dan hanya bisa menjualnya ke Tiongkok. Karena itu, Tiongkok tahu bahwa mereka adalah satu-satunya pembeli dan menuntut diskon besar-besaran. Sekarang, Iran bisa menjual minyaknya kepada siapa saja, kepada siapapun. Dan tentunya bisa menghasilkan uang dari situ. Pertanyaannya, apakah Iran menjadi lebih kuat dalam dua hal ini dibandingkan sebelum perang? Menurut saya, iya. Tapi menurut Trump, tidak. Dia bilang itu semua hanya ilusi. Kalian saja yang tidak mengerti. Saya ingatkan, sekitar 1,5 minggu yang lalu, Trump mengatakan bahwa Selat Hormuz pada dasarnya selalu terbuka. Selama perang, selat itu hampir selalu terbuka. Dia bilang, kalian saja yang tidak melihatnya. Sebenarnya, katanya, kami sudah lama membukanya. Pengawalan kapal juga sudah ada, dan sebagainya. Nah, sekarang juga. Banyak kritikus khawatir bahwa Iran akan segera berusaha memulihkan tentaranya yang hancur, menambah persediaan drone dan roket, serta menghidupkan kembali ancaman tersebut. Dari jaringan bonekanya sendiri yang mencakup Hizbullah dan Houthi di Yaman. Dan satu hal lagi, yang sekali lagi berkaitan dengan pertanyaan apakah Iran menjadi lebih kuat atau tidak. Iran bersikeras bahwa mereka tidak akan menyetujui perjanjian jangka panjang sampai mereka mendapatkan akses ke aset senilai lebih dari $100 miliar yang dibekukan di bank-bank di seluruh dunia. Pekan lalu, pejabat Amerika menyatakan bahwa dana yang dibekukan tidak akan dicairkan sampai Iran memenuhi kewajibannya. Namun Iran mengatakan, dengarkan, kami tidak akan melakukan apapun sampai kalian mencairkan uang kami. Dan dalam nota kesepahaman disebutkan bahwa dana dan aset Iran yang dibekukan akan sepenuhnya tersedia untuk digunakan oleh Bank Sentral Iran. Namun tidak dijelaskan waktu atau skala penggunaannya. Tapi yang paling penting adalah tertulis sepenuhnya tersedia. Artinya sebenarnya sudah ada ranjau di sini, yaitu Iran berhak menuntut pencairan semua asetnya. Bukan 12 miliar, bukan 24 miliar, tapi lebih dari $100 miliar. Pertanyaannya, apakah Iran menjadi lebih kuat dalam situasi ini atau tidak? Fakta bahwa mereka bisa menuntut hal itu saja sudah menjadi indikator. Selain itu, perjanjian tersebut juga mencakup pembentukan $300 miliar yang dapat membantu negara tersebut untuk pulih. Perjanjian tersebut mengatur pencabutan sanksi secara permanen terhadap Iran, yang akan memungkinkan Iran untuk berdagang secara bebas dengan seluruh dunia. Artinya, semua sanksi dicabut. Juga minggu ini, Trump menyatakan bahwa para inspektur nuklir PBB dari IAEA akan diizinkan untuk mengakses Iran selamanya. Iran menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak berniat mengizinkan para inspektur masuk ke negaranya. Di sini bahkan terjadi kejadian yang lucu.
Saya akan mengingatkan Anda secara singkat tentang kronologinya. Awalnya, J.D. Owens, Wakil Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa dalam perundingan di Swiss dengan delegasi Iran, kami sepakat bahwa hampir besok para inspektur IAEA akan berangkat ke Iran. Iran setuju untuk menerima mereka. Dan inspeksi terhadap semua fasilitas nuklir pun dimulai. Setelah itu, pejabat Iran keluar dan berkata, "Tidak, dengarkan, ini omong kosong, kami tidak pernah berjanji apa-apa. Kami tidak berniat mengizinkan inspektur IAEA masuk ke wilayah kami." Setelah itu, Donald Trump kemudian mengatakan bahwa tidak, Iran setuju untuk mengizinkan inspektur IAEA masuk. Iran keluar lagi dan sekali lagi mengatakan bahwa tidak, kami tidak setuju. Dan setelah itu, Donald Trump berkata, "Kalian pasti paham, pada akhirnya dia akan setuju juga cepat atau lambat." Saya punya pertanyaan, lalu pernyataan Vance dan Trump sebelumnya yang mengatakan bahwa sudah setuju, itu apa maksudnya? Bisa disebut sebagai kebohongan yang sinis dan terang-terangan. Selain itu, nota kesepahaman tersebut menuntut penghentian segera dan permanen atas semua aksi militer di semua front termasuk Lebanon. Tapi mari kita jujur, selama masih ada Hizbullah di Lebanon, Israel tidak akan berhenti, tidak akan menarik pasukannya, dan tidak akan menghentikan operasi demi keamanannya sendiri. Lebih dari itu, Israel tidak menganggap dirinya terikat oleh perjanjian antara Amerika Serikat dan Iran ini. Administrasi Trump dan tim Netanyahu tidak menyembunyikan emosi kuat mereka terkait berakhirnya perang. Dan penegasan Israel yang terus-menerus tentang mempertahankan kebebasan bertindak demi melindungi keamanannya sendiri di Lebanon dan seluruh Timur Tengah akan menjadi ujian bagi otoritas Trump seiring semakin dalamnya negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Dan Iran hampir pasti akan memanfaatkan sepenuhnya fakta bahwa mereka kini memiliki kartu truf baru di tangan mereka. Kartu truf global. Ini adalah ancaman untuk menutup Selat Hormuz kapan saja. Saya tekankan, Iran tidak memiliki kartu truf ini sebelum dimulainya perang pada 28 Februari 2026. Jadi pertanyaannya adalah, apakah berita palsu yang disebutkan oleh Trump berbohong atau Trump yang berbohong? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi apapun atau berlangganan komunitas eksklusif di platform Patreon. Semua tautan dan informasi pembayaran ada di deskripsi video ini. Silakan kunjungi, berlangganan, dan dukung. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Itu saja untuk sekarang, jaga diri Anda, sampai jumpa.